menarik untuk dibahas dan diceritakan buat kalian semua. Jadi, film ini bercerita tentang pertahanan dan kisah cinta dan juga balas dendam yang telah terkubur selama lebih dari 10 tahun. Ketika orang mereka cinta hilang, satu-satunya tujuan mereka adalah balas dendam. Dan kisah akan dimulai dengan menampilkan seorang siswa sekolah bernama Yochi yang baru saja pindah ke sekolah barunya. Yochi adalah seorang siswa sekolah dasar, seorang gadis yang sangat pemalu dan pendiam. Ketika guru bertanya, dia hanya memperkenalkan dirinya di depan teman-temannya. Suaranya benar-benar tidak terdengar karena dia berkata dengan berbisik. Karena itu guru meminta Yochi untuk memperkenalkan dirinya lebih keras lagi dengan mengucapkan suaranya dengan lantang. Namun karena sikap memaksa, Yochi justru merasa terintimidasi. Melihat Yochi yang sudah ketakutan, salah satu temannya yang ada di sana kemudian berdiri dan melemparkan sekaleng soda padanya. Anak laki-laki itu kemudian menyuruhnya membuka minuman, dan Yochi secara spontan menuruti perintah kata-kata anak itu. Dan dalam sekejap, soda menyembur keluar dan mengenai guru. Semua siswa tertawa melihat dan mendengarkannya, karena tindakannya yang dianggap telah menindas sang guru. Bocah yang dikenal sebagai Makoto kemudian dipanggil ke kantor guru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makoto sebenarnya adalah siswa yang cukup pintar, tetapi sering melakukan tindakan kenakalan di sekolah yang menyebabkan dirinya yang sering dimarahi oleh gurunya sendiri. Sang guru kemudian memerintahkan Makoto untuk menyerahkan semua benda yang sering dia gunakan untuk bersenang-senang dan menghukumnya. Sementara itu di halaman sekolah, Yochi terlihat menunggu Makoto dengan seorang anak laki-laki bernama Kida yang juga sahabat Makoto. Yochi ingin berterima kasih kepada Makoto dan berniat berteman dengannya. Kida kemudian memberitahu Yochi bahwa dia dan Makoto telah berteman sejak mereka kecil. Karena tidak lagi memiliki orang tua dan tinggal di panti asuhan yang sama, Yochi kemudian mengungkapkan kepada Kida bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan pindah ke sekolah mereka karena suatu alasan. Sejak saat itu Yochi telah mengembangkan persahabatan dengan Makoto dan Kida. Singkat cerita, ketiga sahabat itu telah menjadi siswa di sekolah menengah. Setelah dekat berteman dengan Makoto dan Kida, Yochi perlahan mulai berubah menjadi lebih ceria dan ramah. Yochi juga terlihat lebih sering tertawa karena Makoto dan Kida selalu menghiburnya dengan perilaku cerdas, dan ketika dia pulang dari sekolah, Yochi memberitahu teman baiknya tentang alasannya pendiam dan menyendiri, yang ternyata karena dia sering mengalami pembulian di sekolahnya dulu. Mendengar hal itu, Makoto kemudian mengajak Yochi untuk bertemu dengan murid-murid yang pernah menggertaknya. Ketika Makoto akhirnya bertemu dengan mereka semua, mereka kemudian berkelahi dengan Makoto dan menyuruh para siswa untuk meminta maaf kepada Yochi atas pelecehan yang mereka lakukan padanya. Karena para siswa menolak untuk meminta maaf kepada Yochi, Makoto kemudian mengerjai mereka dengan alat leluconnya yang membuat mereka lari ketakutan. Makoto lalu menyarankan Yochi untuk lebih berani dan melampiaskan amarahnya pada para pengganggu. Beberapa tahun kemudian, Makoto, Kida, dan Yochi sekarang adalah siswa sekolah menengah dan sering menghabiskan waktu bersama karena mereka juga di sekolah yang sama. Suatu hari, Yochi memberitahu kedua temannya bahwa dia ingin melihat kembang api di musim dingin. Mendengar ini, Makoto berjanji akan menyalakan kembang api yang sangat meriah di musim dingin untuk Yochi. Sambil duduk bersama, Kida mengungkapkan keinginannya untuk terus bersama dengan Yochi dan Makoto sampai mereka tumbuh dewasa nanti. Mendengar perkataan Kida, Yochi langsung merasa tersentuh dan senang, karena dia juga berharap bisa terus bersama Makoto dan Kida selamanya. Dia berharap kedua temannya itu tidak akan pernah melupakannya dan meninggalkannya apapun yang akan terjadi nantinya. Ketika dia pulang dari sekolah, Yochi menemukan seekor anjing tergeletak di jalan raya yang tak bernyawa setelah ditabrak kendaraan yang lewat. Yochi merasa sangat sedih dan kasihan pada anjing itu karena tidak ada yang peduli padanya, dan meninggalkan anjing itu tergeletak di jalan begitu saja. Singkat cerita, ketika sahabat itu sudah dewasa dan masih bersama. Pada hari hujan, Yochi dan Kida tampak berjalan bersama. Kida yang selalu mencintai Yochi kemudian mengungkapkan perasaannya padanya. Mendengar pengakuan Kida, Yochi terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Kida. Tapi, Kida sedikit terlambat karena ternyata Makoto sudah menyatakan cintanya pada Yochi, dan Yochi telah menerima Makoto. Meski sedikit kecewa, Kida tampak lega karena telah mengungkapkan perasaannya dan berharap kebahagiaan untuk kedua temannya itu. Setelah lulus sekolah, Kida dan Makoto kemudian bekerja di sebuah bengkel mobil milik Pak Miyazawa. Keduanya adalah pekerja keras dan selalu rajin dalam bekerja. Suatu malam, Makoto memberitahu Kida bahwa dia akan mengejutkan Yochi yang disebut proposal operasional. Makoto bertanya pada temannya itu untuk mengenakan kostum Sinterklas dan menyalakan kembang api, sementara dia akan melamar Yochi di malam itu juga. Kida dengan senang hati menuruti keinginan temannya itu dan memakai kostum Santa Claus.
sementara Makoto menyiapkan kembang api di tempat yang sudah direncanakan. Tapi karena Yoichi tidak datang setelah menunggu lama, Makoto berinisiatif menjemput gadis yang dicintainya, sementara Kida menunggu di sana sendirian. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan kedua temannya itu. Setelah beberapa lama setelah itu, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa Yoichi telah tergeletak di jalan dalam keadaan tak bernyawa. Sementara Makoto tampak sangat terkejut, meratapi kematian Yoichi sambil memegang cincin itu. Dia berencana menggunakannya untuk melamar Yoichi. Makoto juga kehilangan harapan dan semangat untuk hidup setelahnya, karena kematian Yoichi dan satu-satunya wanita yang dia cintai. Beberapa bulan setelah insiden yang menewaskan Yoichi, sebuah mobil mewah berwarna merah terlihat memasuki bengkel mobil tempat Makoto dan Kida bekerja. Pengemudi dan pemilik mobil mewah tersebut adalah seorang wanita cantik bernama Lisa. Lisa kemudian bertanya kepada mekanik untuk memperbaiki lampu mobilnya yang pecah. Kida bergegas untuk memanggil bosnya, Tuan Miyazawa. Sementara Makoto terlihat memeriksa kerusakan pada mobil itu. Setelah diperiksa lebih dekat, Makoto memastikan bahwa kerusakan itu bukanlah sesuatu yang baru saja terjadi. Lisa akhirnya mengakui bahwa dia menabrak seekor anjing beberapa waktu lalu, dan anjing itu mati di tempat. Dia memutuskan untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan polisi yang bisa memicu kemarahan ayahnya. Awalnya Pak Miyazawa enggan memperbaiki mobil Lisa, tetapi wanita itu berkata bahwa dia akan membayar berapapun harganya agar mereka dapat memperbaiki mobilnya seperti sebelumnya. Setelah menentukan biaya perbaikan mobil yang sudah disepakati, Lisa akhirnya meninggalkan bengkel mobil itu. Tapi sebelum dia pergi, Makoto mendekatinya dan mengundangnya untuk makan malam. Menilai bahwa Makoto adalah hanya seorang mekanik dan tidak setingkat dengannya, Lisa dengan tegas menolak ajakan Makoto. Walaupun demikian, Makoto tidak menyerah dan mencoba merayu Lisa dengan beberapa trik sulap untuk membuatnya terkesan. Lisa tampak tersenyum dan terkesan dengan trik sulap romantis yang dilakukan Makoto untuknya. Namun dia tetap menolak ajakan Makoto dan langsung meninggalkannya. Setelah itu Makoto mengungkapkan kepada Kida bahwa dia jatuh cinta pada Lisa dan berniat untuk mengejarnya. Meski terdengar mustahil, karena Lisa adalah wanita yang sangat kaya, sedangkan Makoto hanyalah seorang pemuda miskin. Dan seminggu kemudian, Makoto memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat dia bekerja dan pergi ke suatu tempat. Makoto juga tidak memberitahu Kida tentang kepergiannya dan tidak pernah menghubungi sahabatnya itu lagi. Singkat cerita, 2 tahun setelah Makoto berangkat, Kida masih bekerja di bengkel mobil sampai suatu hari, kata bosnya bahwa bengkel mobil akan digusur karena sebuah proyek pembangunan jalan yang telah dikuasai oleh penduduk setempat dan juga pemerintah. Oleh karena itu, Pak Miyazawa terpaksa memberhentikan semua karyawannya, termasuk Kida. Pak Miyazawa kemudian memberi Kida alamat dan mengatakan bahwa Kida mungkin menemukan Makoto dengan mengunjungi alamat tersebut. Ingin mencari sahabatnya, Kida pergi ke alamat yang diberikan oleh bosnya, yang ternyata adalah yang dimiliki bos kejahatan bernama Kawabata. Pria itu mengatakan bahwa tempat itu menggunakan nama itu sebagai perusahaan jasa ekspor-impor sebagai kedok untuk menyamarkan kegiatan ilegal yang biasa mereka lakukan. Namun, perusahaan memiliki reputasi yang sangat baik untuk menemukan orang. Kida kemudian menunjukkan foto Makoto untuk Pak Kawabata. Karena Pak Kawabata membebankan biaya yang besar untuk informasi tentang Makoto, Kida membuat kesepakatan dengan orang itu. Dan akhirnya dia direkrut menjadi negosiator yang bekerja untuk organisasi kriminal. Kida akhirnya menemukan lokasi keberadaan Makoto, di mana Makoto tampak terkejut. Kida berhasil menemukannya. Makoto kemudian meminta maaf dengan sekuat tenaga untuk temannya itu karena tidak pernah menghubunginya setelah itu. Makoto kemudian memberitahu Kida bahwa alasannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dulu dan meninggalkan Kida adalah karena dia harus mencari dan mengumpulkan 45 juta yen untuk membeli perusahaan anggur dari pemiliknya, seorang laki-laki tua yang sudah sekarat. Makoto bekerja keras untuk mengumpulkan uang sebanyak itu hanya untuk mendekati Lisa dan meyakinkannya bahwa dia punya banyak uang dan bersedia menikahinya. Kida tidak menyangka Makoto putus asa melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan cinta Lisa. Makoto kemudian meminta Kida untuk memberinya identitas baru melalui koneksinya dengan gangster untuk mendekati Lisa dan menikahinya. Melihat Makoto sangat ingin menikahi Lisa, Kida tidak bisa menolak dan memutuskan untuk membantu sahabatnya itu. Singkat cerita, Makoto akhirnya berhasil mengumpulkan 45 juta yen dan Kida berhasil mendapatkan identitas baru untuk Makoto. Dan setelah itu Makoto pergi ke orang tua yang sekarat itu yang memiliki perusahaan anggur di tempat tidurnya dan menyatakan keinginannya untuk membeli perusahaan yang juga disetujui oleh orang tua itu. Makoto akhirnya menjadi pemilik perusahaan anggur dan dihormati oleh banyak orang. Karena kesuksesannya, Kida kembali untuk melihat Makoto dan memberitahunya bahwa Miyazawa telah diusir karena proyek pembangunan jalan oleh pemerintahan daerah.
Kida kemudian mengangkat kecurigaannya tentang penggusuran di mana dia berasumsi bahwa proyek pembangunan jalan itu pasti terkait dengan insiden yang menewaskan Yoichi. Makoto sepertinya memikirkan hal yang sama dengan Kida, tapi tidak mengatakannya. Makoto kemudian memberitahu Kida bahwa Lisa bertugas sebagai model dan ayah Lisa, Pak Ando, adalah pejabat pemerintah. Tak lama setelah itu, Makoto menghadiri sebuah acara yang digagas oleh Lisa dan ayahnya. Saat Makoto hendak mendekati Lisa, dia dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang berbalik menjadi tunangan Lisa. Makoto pun meminta bantuan kepada sahabatnya itu untuk menyingkirkan tunangan Lisa. Tanpa berpikir, Kida segera menuruti kata-kata Makoto, di mana dia kemudian pergi ke pria di apartemennya dan mengancamnya untuk meninggalkan Lisa. Karena Kida mengancam akan membunuhnya, pria itu memutuskan untuk pergi dari hidupnya Lisa. Pada akhirnya Makoto mendapatkan apa yang dia inginkan dan menjalin hubungan romantis dengan Lisa hingga mereka memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Suatu hari Makoto memberitahu Kida tentang rencananya untuk melamar Lisa pada malam Natal. Makoto kemudian menyerahkan surat kepada Kida dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Pak Kawabata. Dia juga berniat untuk menyiarkan langsung momen saat dia melamar Lisa dan meminta Kida untuk membajak seluruh saluran televisi hingga semua orang bisa melihatnya secara langsung. Saat malam Natal tiba, Kida menemui Makoto dan memberikan Makoto sesuatu yang sebelumnya diminta kepada Pak Kawabata. Setelah itu Kida menunggu di suatu tempat sambil menonton siaran langsung. Orang-orang mulai bersorak gembira setelah melihat sosok Lisa yang disiarkan langsung oleh Makoto yang diam-diam dia rekam. Lisa bersama dengan kamera tersembunyi. Ternyata Makoto tidak pernah berniat melamar Lisa, bahkan mencintainya. Dia berniat untuk mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Lisa. Makoto mengatakan bahwa awal pertemuan mereka itu 10 tahun lalu, ketika Lisa mengunjungi bengkel mobil tempat Makoto bekerja sebagai seorang mekanik. Lisa mengatakan bahwa dia tidak ingat. Makoto kemudian melakukan trik sulap yang pernah dia tunjukkan kepada Lisa selama pertemuan pertama mereka di bengkel mobil. Namun tidak seperti 10 tahun yang lalu. Kali ini Makoto memasang cincin yang rencananya akan ia berikan kepada Yoichi saat akan melamarnya beberapa tahun yang lalu. Makoto kemudian mengungkapkan bahwa dia menemukan lampu mobil yang rusak di lokasi kecelakaan Yoichi dan mengambilnya. Ketika Lisa pergi ke bengkel mobil untuk memperbaiki mobilnya, Makoto segera mengetahui bahwa pecahan kaca itu sangat cocok dengan lampu depan Lisa yang pecah. Makoto mengatakan bahwa Lisa tidak benar-benar memukul anjing, melainkan memukul Yoichi sampai mati. Selama 2 bulan setelah kematian Yoichi, Makoto terus menunggu informasi dari polisi tentang perkembangan kecelakaan yang menewaskan Yoichi. Tapi dia tidak mendapatkan informasi apapun karena ayah Lisa adalah seorang pejabat pemerintah dan dia telah membungkam polisi dan awak media sehingga kejahatan yang dilakukan putrinya tidak akan diketahui oleh semua orang. Ayah Lisa bahkan menghapus semua jejak keberadaan Yoichi. Dia membuat proyek pembangunan jalan yang menggusur Tuan Miyazawa, tempat Kida dan Makoto bekerja karena Lisa datang ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Semua hal-hal yang dilakukan oleh ayah Lisa hanya untuk melindungi dia dan reputasi putrinya di depan semua publik. Mendengar hal itu, Lisa akhirnya mengaku. Tapi dia tidak tahu bahwa pengakuannya sudah diketahui oleh semua orang karena Kida telah membajak siaran televisi yang dia siarkan secara langsung. Di tempat lain, ayah Lisa diberitahu tentang pengakuan Lisa dan memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan siaran langsung. Setelah mendengar pengakuan Lisa, Makoto langsung marah dan mengambil dan mengeluarkan detonator untuk meledakkan bom yang terpasang di dalam ruangan. Rupanya item yang diminta Makoto kepada Kawabata adalah peledak di mana ia berniat untuk membunuh Lisa dan dirinya sendiri dengan meledakkan bom di kamar hotel tempat mereka berada. Mengetahui hal itu, Kida langsung berlari ke arah Makoto dan Lisa ke hotel. Tapi ternyata Makoto telah membohong Kida dan mengubah lokasi hotelnya. Tepat saat Kida memasuki kamar hotel, tiba-tiba terjadi ledakan yang amat besar di salah satu hotel kamar gedung sebelah yang membunuh Makoto dan Lisa. Setelah kedua sahabatnya meninggal, Kida tampak sangat frustasi dan tidak memiliki semangat untuk hidup lagi karena dia telah kehilangan 2 orang yang paling berharga dalam hidupnya. Sejak kecil Kida sering mengunjungi jalan yang sering ia lewati, berjalan bersama Makoto dan Yoichi sampai mereka dipisahkan oleh kematian. Sebuah jalan di mana mereka pernah menemukan seekor anjing terbaring tak bernyawa yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Sebuah jalan di mana Kida pernah mengungkapkan cintanya pada Yoichi. Sebuah jalan di mana Kida dan Makoto menemukan Yoichi terbaring mati di malam Natal yang dingin. Sebuah jalan di mana dia melihat sosok Yoichi dan Makoto terlihat bahagia dan bergandengan tangan menuju kehidupan abadi mereka. Melalui film ini, kita diperlihatkan persahabatan sejati antara Kida, Makoto, dan Yoichi yang sudah ada sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar hingga mereka dewasa. Ketiganya memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama yatim piatu yang tidak memiliki keluarga.
Karena itu mereka berteman dekat, saling mencintai dan melindungi, dan rela melakukannya untuk teman-temannya.